ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسائر علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surat Ali Imran ayat 93. Kullut ta'ami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kullu ta'ami kana hillan li bani ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami, setiap makanan. Karena ada setiap makanan itu hillan halal li bani Israila, bagi bani Israel. Illa ma harrama, illa ma, kecuali makanan harrama yang mengharamkan Israilu. Siapa Israilu? Israel. Yang dimaksud Israel kedua ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu sebutannya Nabi Yakub, artinya orang yang soleh. Illa ma harrama Israilu, kecuali yang Israel atau Nabi Yakub sendiri mengharamkan ala nafsihi, untuk dirinya. Min qabli an tunazzala, dari sebelum diturunkan at-Tauratu, kitab Taurat. Qul, katakan wahai Muhammad, faktu, wahai Yahudi, faktu, datangkanlah bit Taurati, dengan Taurat. Fatluha, bacalah Taurat itu. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang
shodiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini membaca saja terjemahnya mungkin belum memberikan pemahaman kepada kita. Kalau belum membaca kumpulan-kumpulan hadis yang menceritakan menjelaskan tentang ayat ini. Jadi ayat ini itu berkisah tentang protes kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad. Mereka akan tak henti-hentinya ngeyeli Nabi Muhammad. Apa bentuk protesnya mereka? Mereka memprotes kepada Nabi Muhammad, kok bisa orang Islam itu halal memakan daging unta dan meminum daging unta? Padahal menurut mereka itu, dan kata mereka itu disebutkan di dalam Taurat bahwa daging unta dan susunya itu haram. Maka turunlah ayat ini bahwa semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel, termasuk Yahudi itu, kecuali makanan yang pernah Nabi Yakub itu haramkan untuk dirinya sendiri, dan itu jauh sebelum turunnya kitab Taurat. Jadi ceritanya Nabi Yakub alaihissalam itu pernah menderita sebuah penyakit yang lama tak kunjung sembuh. Lalu dia bernadar kepada Allah. Nabi Yakub ini kan di antara makanan yang dia senangi adalah daging unta, minumnya susu unta. Maka dia bernadar pada Allah, ya Allah, kalau engkau memberi aku kesembuhan, maka aku bernadar aku tidak akan lagi makan daging unta dan minum susu unta. Maksudnya dia akan meninggalkan kenikmatan duniawi lah. Tapi itu kan hanya sebatas untuk dirinya sendiri. Dan kisah itu, cerita itu sudah ada sebelum turunnya kitab Taurat. Nah, tiba-tiba Yahudi itu mengatakan, mengada-ada bahwa itu tertulis di dalam kitab Taurat dan mereka itu harus mengikuti isi kitab Taurat. Nah, maka begitu Nabi Muhammad ini dengan umat Islam ini makan daging unta, minum susu unta, mereka memprotes. Loh, itu kan di kitab-kitab dulu saja itu diharamkan, kok engkau Muhammad umat Islam kok malah memakannya? Maka dibela Nabi ini, Nabi disuruh mengatakan kul fa'tu bit Taurat. Coba wahai Muhammad, katakan kepada Yahudi yang bilang begitu, fa'tu bit Taurat, bawa ke sini Tauratmu itu. Fatluha, tolong bacakan di sini bagian mana yang menyebutkan bahwa daging unta dan susunya itu haram. In kuntum shodiqin, kalau kamu memang orang benar. Nah, dalam prakteknya Yahudi nggak berani melakukan itu karena memang tidak ada di kitab Taurat yang menyebut itu. Jadi mereka ini memang suka mengada-ada. Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan bahwa ayat ini itu berkaitan dengan peristiwa ketika sekelompok orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Kalau engkau bisa menjawab dengan benar, maka kami akan percaya bahwa engkau Nabi dan kami akan mengikutimu. Kata Nabi, silahkan saja, tapi janji kalau saya bisa menjawab dengan benar, kamu harus masuk Islam, kata Rasul. Mereka pun berkata, ya, silahkan. Lalu mereka mulai bertanya. Yang pertama mereka bertanya, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang ayat-ayat, tanda-tanda seorang nabi, tanda bahwa manusia ini adalah nabi. Nabi Muhammad memberikan tanda bahwa semua nabi itu ketika tidur kedua matanya itu tertidur, tetapi hati mereka tidak pernah tidur. Orang Yahudi ini pun menjawab, engkau benar Muhammad. Ya memang di kitab mereka begitu penjelasannya. Lalu yang kedua mereka bertanya lagi, wahai Muhammad, coba jelaskan kepada kami bagaimana seorang wanita itu
bisa melahirkan kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan. Maka Nabi pun menjawab dengan jelas bahwa sesungguhnya ketika terjadi pertemuan antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan, maka apabila menang lebih dominan air mani laki-laki, maka dengan seizin Allah lahirlah bayi laki-laki. Apabila yang menang lebih dominan adalah air mani perempuan, maka dengan seizin Allah akan lahir bayi perempuan. Orang Yahudi ini pun berkata, engkau benar wahai Muhammad. Lalu yang ketiga mereka bertanya, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang suara gemuruh yang ada di langit. Lalu kata Nabi, suara guruh atau gemuruh itu sesungguhnya adalah suara malaikat yang diperintahkan Allah, mereka sedang mengatur awan. Lalu bagaimana dengan kilat? Dijawab oleh Rasul bahwa kilat itu adalah cemeti api yang digunakan oleh malaikat untuk mengatur awan. Orang Yahudi ini pun berkata, engkau benar wahai Muhammad. Lalu pertanyaan berikutnya, mereka bertanya, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang satu makanan yang Nabi Yakub atau Israel tadi itu mengharamkan untuk dirinya sendiri. Ya, Nabi juga jawab bahwa pada suatu ketika Nabi Yakub itu menderita sakit yang lama tidak sembuh. Salah satu makanan kegemarannya dia adalah daging unta dan susu unta. Lalu dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau disembuhkan dari sakitnya, dia tidak akan lagi memakan daging unta dan meminum susu unta. Yahudi ini pun mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Nah, tinggal satu pertanyaan kata mereka, wahai Muhammad, ini adalah penentuan. Kalau jawabanmu cocok, kami akan mengikutimu. Silakan ajukan pertanyaan. Yahudi pun bertanya, setiap nabi pasti memiliki pendamping yang selalu menemani dia, menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Kalau engkau ini nabi, siapakah pendampingmu? Nabi dengan tegas menjawab, yang mendampingiku adalah malaikat Jibril. Nah, jawaban inilah yang kemudian diingkari oleh Yahudi bahwa Muhammad, jawaban inilah yang menyebabkan kami tidak akan mengikutimu. Karena apa? Karena menurut kami Jibril itu adalah pembawa permusuhan. Jibril itulah yang menurunkan peperangan di antara manusia. Jibril itulah malaikat yang membawa adab. Kalau engkau jawab bahwa yang mendampingimu adalah Mikail, kami pasti akan beriman kepadamu. Loh kan? Ujung-ujungnya begitu. Jadi ujung-ujungnya mereka bertanya itu bukan mau iman mengikut, tapi cuma mau ngeyeli. Padahal Nabi Muhammad itu jawabannya ya benar, semua nabi ya juga didampingi oleh Jibril. Kenapa mereka kemudian selenco gawe-gawe mengada-ada bahwa pendamping para nabi itu adalah bukan Jibril, dan mereka menuduh bahwa Jibril itu adalah malaikat yang menurunkan adab, menurunkan peperangan dan permusuhan di kalangan manusia. Nah, maka turunlah ayat ini bahwa mereka sering mengada-ada bahwa di Taurat begini, di Taurat begini. Maka Nabi diajarkan jawab dengan tegas, bawa ke sini Tauratmu, bacakan bagian mana yang menjelaskan tentang itu. Nah, ditantang begitu, mereka itu tidak ada yang berani karena memang mereka itu mengada-ada. Demikian surat Ali Imran ayat 93. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.